Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Dimbitamar, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, NIM 22132603, reguler 1, kelas B. Saya akan menjelaskan tentang tugas video pembelajaran anatomi fisiologi sistem respirasi. Dosen pengampu Hendri Didi Harto, SK, Ners, MPD. Saya akan menjelaskan apa itu sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas kemudian ke alveoli yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Fungsi sistem respirasi: mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang, melembabkan udara. Struktur yang membentuk sistem respirasi meliputi: struktur utama, saluran pernafasan atas terdiri dari rongga hidung, kafum-nasi, faring, dan laring. Saluran pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Paru terdiri dari paru-paru dan alveoli. Struktur pelengkap: dinding dada, kosta, otot pernafasan, diafragma, pleura. Selanjutnya, saluran pernafasan atas, rongga hidung, kafum-nasi merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal konka superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung terdiri atas vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi, rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis udara. Permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka. Konka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Sel silila yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan nafas. Pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf nervus olfaktorius. Terdapat 4 rongga yang berhubungan rongga hidung yang disebut dengan sinus pranasalis. Sinus pranasalis terdiri dari sinus frontalis di tengah dahi, sinus ethmoidalis di antara mata, sinus staphoidalis di belakang rongga hidung, sinus maxillaris di tulang pipi. Keempat sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa rongga hidung sehingga dapat radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus yang disebut sinusitis. Fungsi hidung: sebagai jalan nafas, pengatur udara, pengantar kelembab udara, pengatur suhu, pelindung dan penyaring udara, indera pencium, dan resonator. 2. Faring merupakan bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut, berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan, merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, setelah di depan ruas tulang leher. Fungsi: menyaring udara oleh rambut getar silia, menyeimbangkan tekanan udara, tempat rangsangan
bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Pharynx terdiri dari nasofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga hidung; orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut; larofaring, bagian yang berbatasan dengan laring. Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan faring yang terletak di belakang hidung. Nasofaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut. Soft plate dan terletak di belakang hidung. Nasofaring berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut, dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Pada faring dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil tersebut yaitu untuk melindungi dari infeksi. Laryngopharynx atau hipofaring adalah bagian paling akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernafasan dan saluran pencernaan, sehingga sebagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Pada bagian ini terdapat pita suara atau epiglotis atau katup pangkal tenggorokan, trakea, saluran pernafasan. Saat menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Namun sebaliknya, pada waktu bernafas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan, trakea, saluran pernafasan. Laring adalah bagian dari saluran pernafasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis 4-6. Fungsi laring menghasilkan suara. Laring memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting dalam pembentukan suara. Mengarahkan makanan masuk. Laring juga berfungsi untuk mengarahkan makanan masuk ke esofagus. Saat makanan, gerakan mundur lidah memaksa epiglotis cartilago pada laring untuk menutupi glotis bagian tengah laring agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Melindungi saluran pernafasan. Di bagian pangkal laring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan yakni membuka dan menutup trakea. Penghubungan faring dan trakea. Untuk menghubungkan faring dan trakea, respirasi. Selama proses pernafasan, beberapa bagian pita suara akan saluran pernafasan bawah. Trakea atau batang tenggorokan berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 20 mm, panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel, berletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus kanan akan
bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaring epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumer dan sempurna. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan pulma dextra yang terdiri dari 3 lobus dan 10 segmen. Paru-paru kiri pulma sinistra terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelimuti paru-paru disebut pleura dalam, pleura visceralis, dan selaput yang menyelimuti rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut dengan pleura luas, pleura parietalis. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas, merupakan saluran akhir dari sistem pernafasan. Alveolus berupa gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbondioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini menjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Oke, atas perhatiannya. Terima kasih.